Hmm, jadi untuk pertemuan kali ini sebetulnya hitungannya sederhana ya, teman-teman pasti bisa melakukan. Cuman karena kerumitan dalam stepnya banyak gitu ya, ada 11 langkah yang nanti akan kita ikuti dalam rangka memforecast nilai dari sebuah perusahaan gitu ya, maka perlu ketelitian dan kehati-hatian ya teman-teman. Nah, karena tiap step ini dia juga berperlu, sehingga nanti kalau misalkan di step pertamanya Anda kurang tepat, nanti ke bawah-bawahnya jadi ikutan juga gitu ya. Nah, nanti mungkin challenge-nya di situ tuh dalam forecasting. Oke, sekarang kita mulai dulu untuk materinya forecasting. Nah, kemarin ketika kita melakukan analisis ya berdasarkan basis triangle of FSA gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan bisnis analisis selanjutnya. Ya, sebelumnya kita sudah melaksanakan bisnis and environment strategy analysis, accounting analysis, dan financial analysis. Sekarang kita masuk ke prospective analysis, gitu ya. Nah, di sini posisinya, ya, ini analisis yang keempat. Di sini berbeda dengan ketiga segitiga sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya kita menggunakan data masa lalu, ya, di sini kita mulai menggunakan proyeksi untuk data masa depan, gitu ya. Nah, di sini apa yang penting kita harus mempelajari dulu kira-kira behavior dari indikator-indikator keuangan itu seperti apa, langkah-langkah, nanti ada 11 langkah ya untuk melakukan forecasting dan pentingnya melakukan sensitivity analysis. Oke. Nah, selama ini ya dari ketiga analisis yang sudah kita lakukan oleh teman-teman ya sebelum UTS, yang digunakan adalah data-data historical, ya kan? Laporan keuangan itu kan sebenarnya potret hal yang sudah terjadi gitu. Nah, sedangkan untuk keputusan manajemen gitu ya, equity analysis, valuasi, nanti kita melakukan valuasi ya, dia bagian dari perspektif analisis juga. Setelah kita melakukan forecasting, kita menarik sebetulnya berapa sih nilai intrinsik dari sebuah perusahaan itu, nah menggunakan valuation tadi. Nah, ketiga hal ini menggunakan forward looking. Jadi kita tidak hanya mengcapture gitu ya data-data yang telah terjadi, kinerja masa lampau, tapi kita juga memperhatikan kira-kira potensi-potensi yang akan dilakukan di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, perspektif analisis ada 2 step ya, forecasting dan valuation. Untuk forecasting kita hari ini ya akan kita bahas. Nanti untuk valuation akan menjadi bahasan kita di minggu ketiga dan keempat. Ya, jadi dibahas di 2 pertemuan karena cukup banyak. Nanti valuation kita pakai 5 metode gitu ya, 5 pendekatan bagaimana sih sebetulnya kita mendapatkan nilai intrinsik dari sebuah perusahaan. Oke. Nah, all forecast katanya start with what we know so far about the business. Jadi ketika teman-teman melakukan proyeksi masa yang akan datang ya, teman-teman harus punya basis yang kuat ya, dasar melakukan proyeksi, angka-angka yang dijadikan dasar untuk perhitungan ke depannya gitu ya. Nah, dilihat dapat data itu dari mana? Dari ketiga proses yang sudah teman-teman lakukan ya. Jadi dipahami dulu industrinya, bisnisnya seperti apa gitu ya. Lalu hitungan-hitungan kalau misalkan ada distorsi akuntansi itu juga harus dihilangkan ya. Kita gunakan basis
perhitungan yang akurat yang mendekati realita ekonominya. Lalu financial analysis juga nanti kita lihat apakah ukuran-ukuran yang ada. Kalau kita bicaranya sales, nanti teman-teman harus perhatikan apakah nilai sales dari sebuah perusahaan itu merupakan sesuatu yang sustain atau kita masuk ke permanent income. Apakah dia sesuatu yang permanent income atau dia hanya one hit aja gitu ya. Kemungkinan kan bisa terjadi ya, kita misalkan cuplik 3 tahun gitu ya, lalu kita bikin rata-rata tanpa kita mengetahui angka-angka itu tuh apakah merupakan permanent income-nya dia atau ada hal-hal yang khusus yang mengakibatkan anomali di tahun-tahun tertentu. Nah, itu harus kita pelajari gitu ya. Oke. Nah, ini teknik of forecasting. Best approach is comprehensive forecast. Jadi nanti kita forecasting itu juga income statement-nya, cash flow, dan neracanya. Oke, nah nanti kita juga akan, nanti kalau kalian lihat langkah-langkahnya ya, pertama kita akan forecast dulu sales-nya, tingkat revenue-nya. Nanti baru kita estimasi kira-kira level dari working capital-nya berapa sih gitu ya. Karena working capital ini kan dia leveling ya, biasanya untuk mempertahankan pendapatan tertentu dia ada di level tertentu. Jadi kalau misalkan semakin tinggi target pendapatan, biasanya cost untuk working capital-nya juga semakin tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kurang lebih 11 langkah dalam melakukan forecasting. Ya, pertama yang kita lakukan adalah meng-forecasting sales-nya. Nah, nanti setelah meng-forecasting sales, teman-teman akan meng-forecast kira-kira working capital yang diperlukan itu berapa sih, gitu ya. Modal kerja yang diperlukan itu berapa. Lalu kita, kalau misalnya ada revise sales forecast, kita lakukan. Nah, kita juga meng-forecast kira-kira profit margin dari perusahaan itu berapa. Ya, lalu forecast any other operating income, unusual item. Jadi kalau di sini kan kita berangkatnya adalah di permanent income dulu. Kalau misalkan ada hal lain gitu ya, unusual items dalam range waktu tertentu yang kita estimate gitu ya, maka itu kita masukkan sebagai tambahan. Calculate free cash flow, nanti kita lihat ya dari perhitungan kita kira-kira free cash flow milik perusahaan itu berapa sih gitu ya. Kalau perusahaan yang ongoing kan biasanya dia mendahulukan capital expenditure atau di sini konteksnya adalah working capital tadi, lalu untuk pembayaran dividen ya, mungkin teman-teman diingat kembali dulu rumus free cash flow di manajemen keuangan ya. Nah, lalu kita juga estimasi kira-kira dividen payout-nya berapa. Baru sisanya adalah berarti sisa uangnya nih, kalau misalkan ada sisa ya, itu adalah nominal yang bisa dibayarkan ke debt holders. Nanti di sini lalu kita forecasting saldo utang kita kira-kira ke depan berapa, calculate comprehensive income, lalu kita calculate equity. Nah, untuk menghitung equity ini nanti ada dua cara, teman-teman pakai keduanya harus sama ya. Nah, kalau hitungannya udah benar tuh nanti hitungannya akan sama. Oke, ini untuk forecast sales. Nah, teman-teman nanti yang pertama dilakukan adalah kita forecasting sales ya. Jadi kita ingin mengetahui kira-kira tahun depan itu sales kita berapa ya. Nah, kalau rumus singkatnya adalah kita cari dulu yang namanya sales growth rate. Kira-kira pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun perusahaan itu berapa sih gitu ya. Baru kita kalikan dengan sales tahun lalu. Nah, akhirnya kita dapat next year sales. Tapi apakah semudah ini untuk mendapatkan angka dalam forecasting? Tidak juga. Ada beberapa hal nanti yang akan kita pertimbangkan. Ya.
Nah, ini ada beberapa behavior terkait dengan sales growth rate ya. Nah, ini adalah sebuah penelitian, teman-teman bisa lihat di buku berapanya ya kalau nggak salah. Jadi ada yang meneliti atau melihat gitu ya behavior dari sales growth perusahaan. Ini time frame-nya adalah dari tahun 92 sampai 2008 ya. Nah, ternyata ya antara 3 sampai 10 tahun ya sales growth perusahaan itu ya akhirnya bergerak ke rata-rata. Oke ya. Nih, jadi kalau misalkan kita gunakan yang ini nih ya, di tahun pertama dia untung sampai 65% katakanlah ya. Nanti di tahun ke berapa nih? Kelima dia sudah bergerak ke rata-rata. Begitupun juga perusahaan yang rugi di sini berapa nih? 19% lah ya. Dia juga bergerak rata-rata di tahun kelima. Oke, ada yang mau berpendapat kenapa bisa ada behavior semacam ini dalam sales growth? Kita pakai logika aja ya. Kira-kira apa sih penyebabnya kok dalam jangka waktu tertentu nanti akhirnya mereka akan bergerak atau cenderung ke nilai rata-rata? Silakan. Mungkin ada barang substitusi, Bu. Bentar saya buka dulu galerinya. Siapa barusan? Saya, Bu. Mas Izin Aklis, berpendapat, Bu. Ya, ada barang substitusi katanya ya, ada barang pengganti. Iya, Bu. Jadi ada kompetitor gitulah ya di marketnya ya. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain selain substitusi? Ayo. Kira-kira apa sih? Kenapa ya? Kok bisa ya gitu? Menurut saya nggak jauh beda sama pendapatnya Akris, Bu, karena semakin bertambahnya tahun itu kompetisi di suatu industri itu semakin besar gitu. Jadi salesnya kayak kebagi rata ke semua perusahaan, jadinya sama rata-rata. Ya. Jadi memang kita tuh ada di era ini kita bicaranya bukan perusahaan monopolistik ya. Kalau itu kan lain cerita ya. Nah, jadi kalau di pasar saingan sempurna bisa teman-teman perhatikan ya. Sekarang gini deh, kalau misalkan nih biasanya perusahaan itu bisa ambil untung banyak itu kalau kondisinya seperti apa sih? Kalau nggak ada kompetitor alias monopoli. Mungkin dia perusahaannya industrinya masih baru gitu ya, kompetitornya belum banyak, informasi juga belum simetris gitu ya. Jadi dia masih bisa secara agresif gitu ya mengambil keuntungan sampai 70%. Tapi nanti lama-kelamaan pasar tuh akan merespon. Kalau sesuatu itu untungnya besar, ya nanti kan ada pelaku-pelaku lain yang masuk gitu karena dia ingin menikmati keuntungan tersebut juga gitu ya. Wah, ini ada sesuatu yang baru, ternyata menguntungkan, nanti tambah kompetitor-kompetitornya itu salah satunya. Lalu tadi juga Mas Chris ya tadi ya, barang substitusi, nah itu juga bisa jadikan nanti pasar ada pilihan gitu ya. Kalau yang ini marginnya terlalu tinggi ya udah dia cari barang lain pengganti yang bisa menggantikan fungsinya tapi kurang lebih murah gitu ya. Nah, lalu di sini sebaliknya begitu juga ya, senada kalau untuk perusahaan-perusahaan yang rugi, dia kan pasti nggak akan memaintain kerugiannya gitu ya. Kalau perusahaan yang rugi, entah misalkan perusahaan itu kolaps ya, memutuskan untuk ditutup, atau akhirnya dia belajar gitu ya. Jadi kalau misalkan kerugian, dia belajar. Nah, di sini ternyata sales growth itu akhirnya akan ketemu di suatu titik tertentu gitu ya.
Nah, ini adalah behavior dari sales growth yang harus teman-teman pahami juga. Oke, pendekatannya harus tailor, custom made, jadi tergantung dari perusahaan yang dianalisis ya. Gimana sih caranya biar custom made, biar tailor? Ya, teman-teman harus pelajari dulu dengan seksama bisnisnya. Jadi nanti konteksnya akan tergantung hasil analisis bisnis teman-teman, gitu ya. Nah, di sini coba kalian harus memperhatikan juga yang pertama, yang paling mudah ya, kita lihat tren dari salesnya. Ya, bagaimanapun itu bisa membantu kita untuk mengetahui di tingkatan mana sih perusahaan ini gitu ya, sales growth-nya. Nah, tapi hati-hati dalam mengcapture. Jadi kalau misalkan kita gunakan tren 3 tahun ke belakang, ya. Oke, katakanlah kalian sedang misalkan katakanlah ya pandemi berhenti di tahun ini, gitu ya. Nah, kalian mau proyeksi 2022 sampai 2027, misalkan 5 tahun ya. Nah, ketika kalian menggunakan rata-rata tren 3 tahun ke belakang, 2021, 2020, 2019, itu bisa jadi tidak mencerminkan growth setelah pandemi, karena di sini 3 tahun ke belakang kita ada cash khusus gitu ya, ada relaksasi pasar karena adanya pandemi tadi. Nah, jadi itu harus hati-hati kalian ketika mengambil data. Tidak hanya angka-angka saja, tapi kalau kalian sudah melakukan analisis bisnis, kurang lebih akan tahu apakah angka-angka ini merupakan hasil dari permanen income-nya mereka, atau ada hal-hal lain yang sedang mempengaruhi, entah itu jadi naik sangat tajam atau turun sangat tajam. Nah, itu nanti harus disesuaikan gitu ya. Comparable store growth, ya kita lihat perbandingannya dengan perusahaan, komparasi customer acceptance. Nah, kalau misalkan perusahaan sedang membangun new product lines, nah kita lihat apakah ada penerimaan yang baik dari customer, tentu itu nanti jadi koreksi atas nilai sales ya, apakah jadi menambah atau malah jadi turun karena misalkan produk lines yang baru ini malah kanibal ke produk yang lama. Nah, itu juga harus diperhatikan. Marketing plans kira-kira ekspansif atau tidak gitu ya. Lalu perubahan harga. Nah, ini kemarin beberapa tas branded ya, dia mengubah pricing strateginya. Jadi dia menaikkan pricing, mengurangi supply. Nah, ini kira-kira akan apa sih pengaruhnya gitu ya? Apakah jangan-jangan pasar meresponnya malah makin gila-gilaan, ingin memburu gitu ya barang tersebut, tapi mungkin ada kemungkinan juga malah jadi enggan gitu ya, beralih ke merek lainnya. Oke, competitors behavior. Kalau kita bicara marketplace gitu ya, ada marketplace yang terlalu agresif tentu akan mempengaruhi market share dari perusahaan yang kita analisis. Nah, nanti kita lihat juga. Karena isu terkait ekonomi ya, apakah lagi resesi, apakah lagi booming ya, nanti itu lihat. The size of target market, project of the degree of market penetration. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada ya? Oke, nah sekarang selanjutnya kita gunakan Excel ya. Saya mau share Excel untuk lebih jelas. Nah, ini adalah sebentar.
komputer. Kita mulai ya dari, nah ini adalah data kira-kira kalau nanti teman-teman melakukan forecasting ya. Nah ini adalah data yang kita gunakan. Nah, untuk latihan kita gunakan data dari perusahaan Garuda ya. Nah ini saya ambil dari kakak tingkat kalian gitu ya. Nah, yang ini adalah kurang lebih income statement ya. Nah, di sini ada operating revenue, operating expense ya. Nah, di sini profit loss from operation. Lalu di sini ada comprehensive income ya. Nah, sampai ke sini. Nah, ini adalah yang sudah di recasted ya. Nah, kita selesainya di sini, comprehensive income. Nah, ini adalah akun neracanya ya. Nah, sedikit beda untuk keperluan recasted financial statement-nya kita pisahkan, agak sedikit berbeda ya dengan konsep neraca yang biasa teman-teman susun. Di sini kita bedakan untuk net operating asset-nya itu dibagi ya, dikeluarkan untuk operating asset dan operating liabilities, dan yang kedua adalah financial asset dan financial liabilities. Jadi kita bedakan financial asset di sini kan yang ada bunganya gitu ya. Nah, di sini kan mungkin cash equivalent, ada deposit, ada investment properties dan lain sebagainya. Oke, nah ini juga kita periksakan untuk financial liabilities dicampur ya antara current sama long term. Jadi nanti perbedaannya kalau biasanya kan teman-teman di neraca itu dibagi current dan long term gitu ya, current asset dan liability. Nah di sini kita pisahkannya adalah berdasarkan jenisnya. Apakah dia termasuk ke akun-akun operasional atau akun-akun finansial ya. Oke, lalu equity di sini total equity ya. Nah, coba kita masuk forecasting Garuda. Oke, nah ini yang pertama adalah kita punya tiga data ya, 2015, 2016, 2017 sebagai basis dari forecasting kita. Nah, ini adalah yang pertama kita lakukan forecast sales ya sebesar 6%. Saya mau share dulu ke teman-teman.
Jadi teman-teman bisa dapatkan di pertemuan 9 ya, nanti di folder ALK yang ada di jurusan. Nah, ini adalah contoh report dari kakak kelas kalian. Nah, di sini saya ambil dari sini angkanya ya. Nah, oke, nih untuk forecast sale dia bilang kalau secara tren average sales growth-nya adalah 4,7% ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita consider untuk membuat asumsi forecast sales growth ini katanya. Yang pertama, di pendapatan dia di first quarter itu sudah meningkat sebesar 5,9%. Lalu padahal pada saat itu industri global aviation lagi buruk tuh ya, berarti dia mengapresiasi operating performance dari dia. Oke, itu yang pertama. Lalu dilihat dari strategi bisnisnya. Garuda juga berencana untuk meningkatkan revenue dari bisnis kargo sebesar 25%. Lalu dia juga ada rencana untuk ini ya, akuisisi Sriwijaya Air dan PT NAM Air. Jadi market share-nya adalah 51%. Nah, pada saat itu pemerintah juga sempat mengeluarkan regulasi ya untuk membuat batas bawah dari harga penerbangan. Waktu itu cukup naik drastis tuh ya untuk nilai tiketnya. Nah, jadi berdasarkan faktor-faktor tersebut mereka optimis gitu ya bahwa akan ada perbaikan dari sales growth Garuda. Oleh karena itu dia naikkan sebesar 6%. Nah, ini contoh baik bisa teman-teman contoh gitu ya nanti ketika menyusun forecasting timnya masing-masing. Nah, jadi tidak selalu berdasarkan dengan angka, tapi kalau misalkan kalian meyakini tren-tren earning dari yang kalian jadikan basis itu sudah valid, gitu ya, cukup menggunakan tren ya sudah ya selesai. Tapi kalau misalkan ada beberapa penyesuaian gitu ya, ada beberapa potensi yang akan menaikkan gitu ya sales growth perusahaan atau malah tren-tren yang muncul gitu ya, sehingga kalian melihat bahwa ini terlalu optimis nih gitu kalau mengikuti tren sales tahun sebelumnya, maka nanti mungkin diturunkan seperti itu ya. Jadi pertimbangannya banyak dalam mengestimasi nilai sales. Oke, nah jadi teman-teman nanti ketika melakukan forecasting agak lama di nomor 1 ini nggak apa-apa, karena nanti kevaliditasan untuk selanjutnya tergantung dari step yang pertama ini ya kan. Nanti kalau misalkan kalian membuat sales growth rate-nya kurang tepat, tentu nanti ke bawah-bawahnya juga akan ikut. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui sales growth rate-nya, lalu kita estimasi kira-kira total revenue tahun depan itu berapa. Ya tentu saja mudah ya, tinggal teman-teman kalikan sales tahun sebelumnya dikalikan dengan 1, growth-nya. Ya, di sini growth-nya adalah 0,06, berarti jadi dikalikan 1,06. Nah, ini nilainya adalah 4427 ya, berarti kita sudah dapatkan angka di 2018, lalu 2019 juga dikalikan dengan tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikannya gitu ya. Sampai 2020. Oke, selanjutnya setelah kita mengestimasi berapakah total revenue-nya, kita juga harus bisa mengestimasi level dari working capital-nya mereka. Ya, jadi di sini kita estimasi forecast atau ya asset turnover. Nah, di sini kita gunakan rumus dari 3 tahun sebelumnya. Ya, nah ini jadikan basis. Oke, nah ini kita bandingkan. Coba ya teman-teman kalau lupa lihat lagi ke belakang.
Tadi D9 dibagi dengan D111. Jadi D9 itu adalah sales. Ya, di sini total operating revenue dibagi dengan net operating asset. Nah, di situ teman-teman nanti akan mendapatkan aset turnover-nya itu berapa sih gitu ya. Nah, di sini kita dapat 3. Nah, aset turnover kita rata-rata secara geometrik ya. Nah, nanti dapatkan nilainya sekian. Ya. Nah, ini menjadi dasar perhitungan tahun-tahun berikutnya. Oke, ini teman-teman bisa akses di ini ya, filenya di foldernya ALK jurusan. Oke, nah setelah kita dapatkan aset turnover, ingat aset turnover itu kan rumusnya adalah tadi apa? Sales dibagi NOA. Nah, berarti untuk menghitung NOA, kembali balik ya, sales dibagi dengan aset turnover. Nah, di sini kita calculate NOA adalah, di sini kan kita sudah punya sales-nya ya. Nah, jadi kita menghitungnya adalah tinggal dibagi, total revenue dibagi dengan aset turnover-nya. Dapatlah nilai NOA, net operating asset. Oke. Nah, ini 1, nah ini juga 2019 sama ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya boleh. Ya. Jadi yang sales growth itu kan judgement kita berarti ya Bu, masing-masing analis ya Bu. Nah itu berdasarkan informasi yang didapat yang disediakan di laporan keuangan ataupun di berita-berita gitu ya Bu. Iya betul. Nah terus kalau yang data tadi Bu, yang sheet pertama itu template ya Bu? Atau ada di laporan keuangan? Enggak, ini tuh template untuk recasted financial statement-nya kalian. Nanti Berarti kayak yang membagi data yang operasional sama yang finansial itu kita sendiri ya Bu? Betul. Jadi Berarti nanti dipisahkan untuk aset yang financial asset dan non financial asset gitu. Berarti kemungkinan nanti kalau dapat tugas ini susahnya di ini ya Bu, membagi operasional sama finance. Nah ya, untuk ini ya, untuk angkanya ya. Tapi kalau misalkan di ujian sih biasanya dipermudah ya. Nah, tapi mungkin nanti challenge-nya untuk ini tugas kelompoknya nanti ya. Tapi informasi ini ada di laporan keuangan semua atau tidak? Kayak di CALK ataupun di... Ada, ini kan semuanya dari income statement sama dari neraca, cuma beda posisinya aja gitu. Oh iya. Ya, baik dulu. Oke, baik. Nah, sebentar. Tadi untuk yang NOA kita pakai geomin ya, karena kan dia gunggungan ya. Jadi saldo tahun ini merupakan bagian dari, maksudnya ada hubungannya antara saldo tiap tahun ya. Jadi kita gunakan geomin. Lalu lanjut revise sales forecast. Oh ya, sorry, sedikit nih. Kalau misalkan di soal ya, seringkali juga sales growth rate itu ada juga yang menggunakan misalkan kondisi makroekonomi atau misalkan angka GDP gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan karena mungkin menggambarkan rata-rata pertumbuhan pada tahun tersebut gitu ya. Nah, ini revise sales forecast. Nah, di sini kita lihat nih antara revenue dengan NOA kita. Kira-kira ada yang nggak masuk akal gitu atau mungkin ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar, ada yang anomali gitu ya. Nah, itu nanti kita lakukan revisi di tahap ketiga. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya kita lanjutkan ke tahap berikutnya ya. Nah, selanjutnya kita memforecast nilai profit margin. Nah, nilai profit margin di sini tentu ya kita dapatkan
dapatkan dari data sebelumnya. Nah, di sini kita lihat D45 adalah ini ya, profit loss from operation after tax, ya, dibagikan dengan D9 ya. Nah, ini total operating revenue. Nah, kita dapat ya segitu persentasenya. Nah, di sini juga kita gunakan aritmatik. Ini nanti teman-teman tinggal bagi saja. Oh, ini salah nih ya, nanti diperbaiki. Harusnya ya langsung aja dibagi 3 gitu ya. Nah, ini dibagi 3. Nanti dapatkan angka tersebut rata menjadi proyeksi profit margin kita sampai batas waktu yang diestimasikan. Nah, untuk keperluan pembelajaran ini kita batasi saja ya, untuk forecastingnya itu 5 tahun ya maksimal. Oke, nah setelah menghitung tingkat dari profit margin, tentu nanti kita bisa menghitung nilai net operating profit after tax ya. Nah, atau nilai NOPAT kita. Di sini rumusnya adalah total revenue dikalikan dengan profit margin. Nah, kita dapatkan di angka yang atas, yang nomor 1 dikalikan dengan persentasenya. Ya, jadi kita dapatkan nilai NOPAT kita adalah sekian. Nah, lalu kalau tadi saya cerita enggak yang bentuknya anomali. Jadi kan kalau di sini kan kita bicaranya adalah permanent income. Ada nggak selama sampai 2022 ini ya kita estimasi ada unusual items. Ya, jadi di situ bisa kita masukkan kalau misalkan ada ya ke dalam sebagai tambahan revenue kita. Nah, kalau di sini kebetulan tidak ada datanya ya, jadi kita skip. Data yang keenam, kita menghitung free cash flow ya. Jadi yang pertama kita sudah dapatkan tadi NOPAT ya, net operating profit after tax dikurangi dengan perubahan NOA. Nah, jadi kalau teman-teman ingat kembali kan proses bisnis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah aktivitas financing, yang kedua aktivitas investing, yang ketiga adalah aktivitas operating ya. Nah, di sini ketika kita perusahaan mendapatkan fresh money, mendapatkan keuntungan, biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang pertama adalah dia mempertahankan atau dia mencapai tingkatan level working capital tertentu. Jadi, untuk mencapai pendapatan tertentu itu biasanya perusahaan punya level working capital tertentu. Ya. Nah, misalkan nih, untuk mencapai target pendapatan 1 miliar, perusahaan itu perlu beli mesin itu 1 juta. 1 miliar misalnya dia perlu mesinnya itu 10. Ya. Tapi kalau dia mau menaikkan di level 2 miliar, berarti dia harus menambah working capitalnya dia gitu ya. Nah, di sini nilai dari NOA atau net operating asset ini pasti bergerak sesuai dengan tingkatan revenue-nya. Ini gitu ya. Nah, makanya ketika menghitung NOA yang kita lakukan adalah tadi sales dibagi dengan ATO atau asset turnover ya. Nah, ini ini change in NOA ya. Jadi kalau tadi itu penjelasan untuk yang di sini ya, bagaimana menghitung NOA. Nah, kita biasanya tadi ya, misalkan perusahaan itu ingin menaikkan target dari 1 miliar ke 2 miliar. Berarti kan dia harus menaikkan level NOA-nya untuk 10 mesin tadi. Nah, mau tidak mau uang yang dia punya itu pasti dibayarkan untuk mempertahankan level working capital-nya. Nah, jadi di
sini pengeluaran yang utama biasanya adalah tergambarkan dari perubahan working capital. Jadi di sini nih ya contohnya nih. Di tahun 2017 kan dia nilainya untuk working capitalnya itu hanya 6,8 miliar ya. Nah, tahun berikutnya kita estimasi 7,7 miliar. Nah, di sini perubahan ini merupakan sesuatu yang harus dia biayai gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menghitung free cash flow free cash flow itu kan dana yang ada di perusahaan yang free gitu ya, bisa dia gunakan idle, bukan idle sih lebih tepatnya, tapi dia punya keleluasaan untuk menggunakannya. Nah, tentunya untuk mengetahui yang free cash flow tadi, kita kurangkan dulu nilai nopatnya dengan perubahan di NOA, karena perubahan di NOA ini ya berarti menunjukkan konsumsi yang dia lakukan gitu ya. Kalau tidak berubah level working capitalnya sih ya berarti dia nggak ada pengeluaran untuk itu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini free cash flow-nya kita hitung dulu change in NOA-nya. Nah, ini perubahan dari tahun sebelumnya adalah 869. Kalau tahun 2019 ini ya perubahan kenaikan dari tahun sebelumnya juga sebesar 465 sekian. Nah, di sini untuk menghitung free cash flow, nah kita hitung adalah di sini ya, NOPAT dikurangi dengan change in NOA. Coba sekalian perhatikan, nilainya adalah negatif. Kenapa bisa negatif? Artinya apa? Silakan. Ayo. Saya mau tanya nih, kalau enggak. Mas Rifki. Coba Mas Rifki. Coba cermati angkanya. Kenapa nilai free cash flow-nya negatif? Ini kita pakai Garuda ya. Mas Rifki ada nggak? Hadir, Bu. Hadir, silakan Mas. Itu ada peningkatan NOA karena pembelian aset, bukan Ibu? Peningkatan sebesar 800. 869 ya. Sedangkan dia nopatnya berapa? 320. Nah, berarti dari siklus operasionalnya dia hanya dapat cashnya sekitar segitu ya. Ternyata peningkatan NOA-nya itu tidak bisa dibiayai seluruhnya dari operasionalnya gitu ya Mas ya. Sehingga di sini maksudnya negatif ini kira-kira apa? Kalau perusahaan tidak bisa membiayai dari operasionalnya, biasanya apa yang dia lakukan? Harus obligasi atau utang, Bu. Ya, betul ya. Nah, di sini menunjukkan kalau free cash flow negatif itu ya berarti dia melakukan kegiatan financing untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi dia nggak punya dana untuk yang free, malah dia butuh utang baru di sini untuk menutupi kebutuhannya. Nah, bahkan kalau kalian cermati ya, kalau ingat kan di manajemen keuangan dulu free cash flow itu dikurangi capex, dikurangi dividen ya. Nah, di sini belum bayar dividen pun dia sudah negatif ya. Nah, oke, selanjutnya kita menghitung forecast net dividend payout. Nah, di sini kebetulan Garuda 0% ya, tidak ada pembayaran dividen. Oleh karena itu nilai calculate net payment to the holder-nya yang langkah ke-8 adalah gini. Jadi biasanya kalau perusahaan itu kalau dia punya uang ya, pertama
dia gunakan dulu untuk memaintain working capital-nya. Lalu kalau misalkan ada kepentingan untuk pembayaran dividen, itu biasanya dia dahulukan. Nah, sisanya baru kita lihat itu adalah besaran yang tersedia potensinya ya untuk dibayarkan ke pemegang utang. Gitu. Nah, kalau di sini dia negatif ya karena memang kondisinya ini Garuda sedang merugi ya. Jadi di sini net payment to debt holder-nya itu tidak ada. Bisa kita bilang pada tahun ini perusahaan tidak melakukan pelunasan sedikit pun. Ya, malah dia memerlukan utang baru. Oke. Di sini ada yang mau tanya? Silakan. Izin Bu. Ya. Itu kan tadi kalau saya nggak salah nangkep kan dari free cash flow yang ada terus istilahnya didistribusikan untuk pembayaran dividen, habis itu ke debt holder gitu ya Bu. Tapi bukannya itu ya Bu, kayak debt holder itu kayak lebih diduluin daripada dividen Bu dalam aslinya Bu, kan harusnya bayar utang dulu baru sisanya buat dividen gitu. Oke, nah itu betul. Itu kalau misalkan kita punya saham, memang kita punyanya residual right gitu ya. Tapi itu kalau misalkan kondisinya perusahaan pilot. Jadi kalau misalkan perusahaan pilot, ya nanti yang diutamakan adalah penggantian terhadap debt holder dulu, baru nanti ke saham. Nah kalau di sini konteksnya perusahaannya itu masih ongoing, ya. Nah, jadi biasanya nih, kalau misalkan Mbak Sawa nih ya, Mbak Sawa punya perusahaan, kita pakai ilustrasi aja ya. Misalkan Mbak Sawa punya perusahaan apa dong, elektronik, misalkan kipas angin gitu ya, bikin kipas angin di Mbak Sawa ya. Nah, Mbak Sawa dapat nopat pada tahun itu, misalkan kita pakai angka kecil aja ya, misalkan 1 juta nih. Nah, sedangkan Mbak Sawa itu tahun depan punya rencana untuk meningkatkan sales, sehingga Mbak Sawa itu harus naikin nih, tadinya mesin pencetak baling-baling kipasnya itu tadinya 1, jadi harus nambah 1 lagi jadi 2. Nah kalau misalkan dari sudut pandang pengusaha, pasti Mbak Sawa akan dahulukan dulu itu ya, Mbak Sawa akan memaintain net working capitalnya dulu. Jadi dia akan membeli si kipas mesin untuk membuat kipas anginnya itu. Nah, lalu kalau misalkan Mbak Sawa ada kemungkinan untuk pembayaran dividen karena mungkin Mbak Sawa punya pemegang saham ya. Nah, dan ada cenderungannya kalau perusahaan itu memang memaintain pembayaran dividen itu pada tahapan tertentu gitu ya, kan itu dia ada signalingnya kalau misalkan Mbak Sawa gagal bayar dividen, walaupun dividen itu tidak wajib selalu untuk dibayarkan ya, tapi nanti bisa memberikan sinyal tertentu bagi shareholder-nya. Nah, biasanya itu juga didahulukan. Nah, kalau bayar utangnya gimana? Bayar utangnya tetap Mbak, debt holder-nya juga dibayar. Cuman di sini mengindikasikan bahwa Mbak Sawa itu nggak mampu melunasi pembayaran utang Mbak Sawa. Akhirnya Mbak Sawa melakukan kegiatan financing lagi untuk membiayai MOA-nya. Ini bahkan belum masuk ke pembayaran utang ya. Tapi di sini Mbak Sawa itu untuk memaintain level working capital-nya aja tuh udah nggak mampu. Uangnya kurang, oleh karena itu menambah utang baru gitu. Nah, apakah nanti dibayar untuk utangnya, untuk besaran interestnya akan dibayar, tapi nanti implikasinya apa? Kalau free cash flow yang negatif ini menandakan Mbak Sawa itu tidak melakukan repayment. Nanti terlihat nih ya, nanti kita masuk ke angka berikutnya, trennya itu ya udah, jadi utangnya Mbak Sawa itu akan makin besar, makin besar, makin besar, makin besar nanti sepanjang tahunnya. Jadi ini
bukan menceritakan terkait urutan pelunasan, tapi lebih ke melihat apakah Basalwa itu bisa melakukan repayment nggak pada tahun itu untuk utangnya. Nah kalau tidak kan berarti implikasinya nanti Basalwa akan menambah utang baru, dan menambah utang baru. Oke, paham Bu. Terima kasih. Oke ya. Nah jadi sampai situ ada yang bertanya lagi sebelum kita masuk ke saldo utang nih, agak panjang. Bu, izin bertanya, Ya, Bu. silakan. Lebih tepatnya izin mengkonfirmasi sih, Bu. Jadi mohon maaf Bu, tadi saya sedikit terlewat. Jadi kan ini tahap forecasting ini kan terjadi setelah kita melewati tahap kayak accounting analysis dan lain-lain gitu ya Bu ya. Jadi kan terdapat distorsi dan lain-lain gitu. Berarti yang dipakai pas di tahap forecasting ini laporan keuangannya yang sudah di recast Bu berarti. Betul, yang sudah dihilangkan unsur distorsinya, yang sudah diubah dalam format tertentu tadi yang sudah dijelaskan di awal. Jadi itu tahapnya itu harus secara berurutan gitu ya Bu, nggak bisa. Jadi ini kita lakukan setelah melakukan analisis bisnis, setelah kita hilangkan distorsi akuntansinya, dan setelah kita ubah laporan keuangannya ke dalam bentuk recasted financial statement. Baik Bu, dapat paham. Terima kasih. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena kita ingin mendapatkan basis perhitungan yang valid. Karena kalau misalkan masih ada distorsi akuntansi, itu mengakibatkan nanti nilai proyeksi kalian juga jadi kurang andal, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9, ya. Nomor 9. Nah, ini kita forecasting kira-kira saldo utang kita itu berapa. Nah, pertama yang kita lakukan adalah ini harusnya aritmetik ya, bukan domain. Oke, forecast cost of debt after tax nanti kita hitung. Nah, kalau di data ini ya, gimana sih kita menghitung cost of debt? Nah, kita lihat untuk di data ini, kita lihat di income statement itu ada yang namanya finance cost, ya. Ini adalah besaran interest expense yang kita bayar, ya. Nah, di sini kita bagi dengan net debt kita. Nah, kita bagi dengan net debt kita. Jadi kita bandingkan berapa sih rasio antara interest cost kita dengan total utang yang kita punya. Nah, di sini dapatlah nilainya 291, 384 dan 3,27 gitu ya. Nah, di sini kita gunakan data 2017 ya. Di 2017 di sini nilai debt-nya adalah 5,8 miliar ya. 5,8 miliar. Oke, nah ini berarti kan otomatis ya, jadi opening saldo awal untuk utang di tahun 2018 ya. Kita freeze aja dulu ya biar belum. Alhamdulillah. Ya, bentar. Saya kecilin dulu. Nah, ini ya. Sini. Nah, kita lihat tadi nggak ada.
ya. Nah, sekarang kita lihat tadi udah sampai nomor 8 ya. Oke, nomor 8 kita hitung nomor 9 ya. Nomor 9 kita hitung. Di sini opening net debt balance-nya 5,8, kita kalikan dengan rasio cost of debt after tax-nya ya 3,32%. Nah, maka kita dapat nilai berapa sih sebenarnya besaran bunga yang akan kita bayar gitu ya. Nah, ini adalah cost of debt-nya. Jadi ini kan kita sudah mulai forecasting ya. Forecasting dapat nilai 5,8. Nah, kita ingin tahu sebetulnya berapa sih biaya bunganya yang harus kita bayar. Nah, udah kita tinggal kalikan dengan rasio cost of debt kita. Dapatlah 192 juta. Oke. Nah, ini sekian. Lalu nah, di sini kita lihat ke atas. Nah, ini ya. Kalian fokus ke yang ini ya. Kita punya saldo awal utang kita adalah 5,8 miliar. Kita juga ada kewajiban membayar bunga utang sebesar 192 juta. Berarti kalau secara total ini sekitar 6 miliar lah ya, 5,99. Nah, kita lihat pada tahun ini kira-kira ada repayment enggak? Nah, salah satunya indikasinya adalah melihat ini calculate repayment to debt holder. Nah, di sini tidak ada repayment, malah negatif. Negatif itu ya berarti dia pakai utang baru. Nah, oleh karena itu di sini 5,8 tambah dengan 192 harusnya dikurangi dengan repayment. Nah, tapi karena ini negatif malah jadi menambah ya. Karena kan kita menambah utang baru, maka di sini closing debt-nya bertambah banyak sebesar 6,51. Jadi 5,8 tambah dengan biaya bunganya, ini kan harus kita lunasi ya. Tetapi pada saat tahun itu juga tidak ada pelunasan, malah kita menambah utang baru, jadi ditambah sebesar sekian. Ada sampai sini ada yang bertanya, silakan. Cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak Mahayu. Kan di data laporan keuangannya yang Garuda tadi kan ada 4 tahun, Bu. Dari 2014 sampai 2017. Terus kok yang dijadiin data historical buat forecast itu cuma 3 tahun ya, Bu, dari 2015 sampai 2017. Untuk basisnya Mama Hayu boleh aja sih mau menggunakan 4 tahun, 5 tahun, tapi di sini 3 tahun juga. Jadi nggak ada patokan ya, Bu? Ada ketentuan harus berapa tahun gitu nggak ada kan, Bu? Nggak ada sih. Terima kasih, Tapi Bu. tadi yang penting Mama Hayu harus memahami 3 tahun ini, misalkan mau pakai basisnya 3 tahun gitu ya, atau 4 tahun atau 5 tahun. Nah, itu yang harus dipahami, itu permanen income-nya atau bukan. Itu sih, angka-angkanya itu yang permanen atau bukan. Itu aja yang harus diperhatikan. Gitu, baik Bu, terima kasih. Kalau dari segi statistik kan berarti kita harus meyakini apakah sampling yang kita gunakan untuk tren itu sudah menggambarkan data keseluruhan atau belum, gitulah kurang lebih ya. Tapi kalau misalkan tadi saya kasih contoh kan, misalkan sales di era pandemi bisa jadi menjadi basis yang kurang baik gitu untuk forecasting di tahun-tahun non pandemi gitu ya, sebagai perbandingan seperti itu. Baik Bu, cukup jelas, terima kasih. Ya. Nah, ini berikutnya adalah jadi kalau misalkan kita sudah tahu closing debt pada tahun itu kan berarti akan menjadi opening balance di tahun berikutnya ke sini ya. Nah, nanti ternyata ini jadi opening balance untuk debt kita di 2019. Nah, kita kalikan lagi dengan rasio cost of debt kita untuk mengetahui berapakah biaya utang di tahun tersebut.
Nah, di sini untuk menghitung, kita hitung lagi closing debt-nya berapa. Nah, sama. Kita lihat tahun itu saldonya berapa, ditambah bunga utangnya berapa, ditambah dilihat apakah ada repayment atau tidak. Nah, kalau di sini lihat negatif semua ya free cash flow-nya ya. Berarti ini sejalan nih. Kalau kalian lihat debt dari perusahaan juga semakin meningkat tiap tahunnya, gitu ya. Ya, kita ini berhenti sholat azan dulu sebentar ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai ke nomor 9 ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 10. Nah, ini cek leverage. Nanti teman-teman tinggal bandingkan saja ya antara debt dengan NOA. Nah, ternyata nilainya udah cukup lumayan parah ya. Untuk Garuda, utangnya mencapai 84%. Oke. Untuk yang nomor 10, kita menghitung comprehensive income, kita kurangi NOPAT kita dengan ini ya. Net financing after tax-nya kita kurangi ya. Nah, jadi di sini nilainya NOPAT kita kan di atas ya. Di sini bagian nomor 4 dikurangi dengan ini cost of debt-nya ya. Jadi dapat nilainya sekian. Yang terakhir adalah langkah ke-11. Kita menghitung equity. Nilai equity bisa dicari dua rumus ya. Equity kan aset dikurangi dengan liabilitas. Berarti di sini teman-teman nah di sini teman-teman berarti NOA dikurangi dengan nilai utang ya. Oke. Lalu bisa juga dihitung dengan cara closing equity sama dengan opening equity ditambah income dikurangi dividen ya. Nah, ini contohnya. Berarti ini ya opening equity dari saldo ekuitas tahun lalu ditambah dengan income ya. Nah, ini ditambah dengan comprehensive income dikurangi dengan dividen. Tapi di sini kan kita nggak bayar dividen ya. Nah, jadi tetap makanya sama. Nah, ini mencari ekuitas kalian bisa gunakan dua cara. Bisa gunakan cara yang ini atau cara yang ini. Nanti hasilnya akan sama, gitu ya. Akan membantu teman-teman juga dalam mengecek. Yang perlu ditanyakan, nah, kurang lebih yang dilakukan setelah forecasting nanti 11 langkah adalah sebagai berikut ini. Silakan. Izin bertanya, Bu. Pertama kali melihat ini mungkin teman-teman akan kayak agak-agak overwhelmed gitu ya. Mas Panji, silakan Mas Panji. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Saya ingin bertanya tentang cara membaca laporan forecast ini, Bu. Kalau saya lihat kan secara keseluruhan dari Garuda ini, dari yang free cash flow-nya negatif, terus juga tidak ada pembayaran dividen, itu kan menurut saya berarti lagi keadaannya nggak baik, Bu, atau keadaan yang buruk. Kalau menurut Ibu sendiri, itu positifnya dari Garuda ini berdasarkan free cash flow ini apa ya, Bu? Biar menjadi apa? Gimana? Positifnya dari keuangan dari Garuda ini, Bu. Oke. Nah, kalau ini kita bicaranya kan keadaan di 2017. Beda cerita dengan yang 2020 ya. 2020 itu kan ada masalah lainnya juga ya.
Nah, kalau di 2017 waktu itu kita melihat walaupun ya dari sisi proyeksinya itu di sini tidak terlalu baik, tapi dia mulai ada efisiensi dari mulai ada efisiensi tadi yang sudah dijelaskan ketika menghitung sales forecast ya. Dia tuh pada tahun itu biaya operasionalnya mulai ada efisiensi. Jadi kita melihat bahwa si Garuda ini juga dari internalnya tuh ada upaya-upaya perbaikan lah gitu ya. Agak-agak promising waktu 2017 itu. Nah, kalau kalian cermati lagi, nah ini kan forecasting dengan basis 2015, 16, 17. Kita tidak tahu bahwa di 2019 itu ada pandemi, ya kan? Nah, kita juga tidak tahu akan ada resesi seperti ini. Nah, jadi waktu itu kalau tidak salah Garuda itu 2018 atau 2019 itu dia mulai percaya diri. Dia beli pesawat baru kalau tidak salah ya. Dia leasing gitu. Beli peremajaan pesawat baru ya cukup banyak. Nah, lalu karena dia harapannya initial outlay dia keluarkan untuk sales, mungkin dia punya target sales tertentu karena di 2017 dia sudah mulai ada perbaikan sedikit gitu ya, mulai dari efisiensi internal dan lain sebagainya. Tapi setelah dia putus kontrak leasing besar-besaran di 2018 kalau nggak salah ya. Nah, itu langsung kena corona. Nah, berarti kan udah dia di satu sisi harus bayar harus bayar leasing gitu ya, karena kan dia baru pengadaan pesawat baru yang banyak, tapi marketnya nggak ada. Nah, ini mungkin dia pengaruhnya di situ sih. Hingga sekarang kan sudah terancam untuk bangkrut ya sepertinya ya, karena ada salah perhitungan. Ya mungkin bukan salah perhitungan juga ya, karena siapa sih yang bisa mengestimasi pandemi? Ini kan beda dengan financial distress. Kalau financial distress kadang-kala kita bisa melihat ada kemungkinan resesi keuangan gitu ya. Tapi kalau kesehatan seperti ini kan sesuatu yang di luar kendali dari Garuda. Nah itu ya. Jadi ketika istilahnya dia sudah memperbaiki diri, dia sudah mulai mau naik gitu ya. Walaupun ya di situ memang ada risikonya. Nah tiba-tiba pandemi datang gitu ya. Jadinya sepertinya Garuda sekarang kondisinya sudah semakin kurang baik ya, gitu Mas. Baik, Bu. Terima kasih penjelasan. Nah, ini memang contohnya dari Garuda, nanti mungkin angkanya nggak terlalu bagus ya. Nanti teman-teman mungkin awal-awal agak overwhelmed nih. Angkanya kayak banyak, tapi sebenarnya ini tuh udah ada formulanya semua kalau teman-teman sudah masukkan kan sebenarnya tinggal memasukkan angka-angkanya ya. Tapi tadi benar kata Mas Dio, kita harus pastikan angkanya dulu nih yang dimasukkan itu benar. Nah, itu yang susah ya. Nah, jadi di sini untuk rata-rata gunakan aritmetik kecuali nilai NOA ya. Turnover asset NOA ya. Nah, itu kita gunakan geomin. Nanti kalau misalkan Excel-nya ada kesalahan, kalian benerin ya yang di grup jurusan. Karena kan kalau si TOA itu angka sekarang itu merupakan ya ada hubungannya lah, hubungan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti angka-angka di neraca tuh biasanya ya, jadi menggunakan geomet. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ada nggak? Silakan. Izin Bu. Izin bertanya Bu. Mbak Disa silakan. Terkait yang aritmatik sama geometri kan yang di nomor 9 tadi awalnya geomean terus Ibu ganti jadi aritmatik mean. Mbak Disa, maaf banget Mbak Disa. Bentar, saya pakai Ya udah. headset. Sudah kedengaran Bu? Saya pakai headset dulu ya Mbak Disa ya. Silakan Mbak Disa. Terkait yang nomor 9 tadi kan awalnya rumusnya geomean terus ganti jadi aritmatik mean. Nah, di Excel-nya kan masih menggunakan rumus yang geomean tersebut. Terus tadi saya mau nyoba ganti jadi mean tapi
nggak muncul formulanya tuh bagaimana ya, Bu? Oh, kalau arithmetic man itu langsung aja Mbak, misalkan itu angkanya 3, ditambah, disum, bagi 3 gitu aja. Kalau Oh, arithmetic berarti yang di nomor 9 harus diselesaikan dulu ya, Bu? Soalnya itu masih pakai rumus yang geomean. iya. Jadi geomennya pakai yang untuk atau aja ya. Oh ya, makasih Bu. Kalau Oh, izin arithmetic bertanya, Bu. min itu rataan biasa aja kayak temen kalau merata-rata data aja biasa. Ya, silakan Mas. Saya mau bertanya, Bu. Mungkin tadi saya kelewat, Bu. Mungkin Ibu tadi sudah jelasin. Saya mau nanya ini, Bu. Forecasting itu kan kebanyakan memakai data historical itu, Bu. Nah, cara menentukan data itu masih relevan agar dapat digunakan untuk memforecast gimana, Bu? Nah, itu ya. Jadi memang Mas Giovanni itu kekuatannya di analisis bisnis. Jadi Mas Giovanni itu harus paham betul angka-angka itu tuh datangnya dari mana, ya. Dalam kondisi perusahaan itu seperti apa, gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat memang masih relevan yang gunakan, tapi kalau misalkan nih angka-angka sales, terutama ini sales sih sebenarnya ya yang harus dicermati. Bisa jadi sales itu terjadi misalkan karena ada unusual items gitu ya, atau misalkan ada kenaikan harga komoditas yang tiba-tiba gitu sehingga perusahaan nanti terefek gitu ya oleh hal tersebut. Nah, itu juga harus dipastikan sama Mas Giovanni. Jadi nanti kita dalam menentukan sales misalkan ya, nggak matok pakai angka tren tahun lalu juga. Misalkan kalau Mas Giovanni lihat bahwa walaupun ya misalkan 3 tahun performa perusahaan itu jelek, tapi kita lihat ada perbaikan nih, kayaknya tahun depan akan meningkat. Nah, nanti Mas Giovanni bisa tambahkan, naikkan estimasinya, tapi dengan syarat semuanya itu ada alasannya gitu Mas Giovanni. Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya, Bu. Tapi memang kalau baca laporan keuangan aja tuh atau laporan tahunan tuh nggak terlalu cukup ya, karena kan kalau itu sebenarnya mereka tujukan untuk kayak etalase gitu ya. Nah, mungkin bisa membantu Mas Giovanni itu cari berita atau isu-isu terkait perusahaan tersebut atau industri terkait juga bisa. Nah, biasanya sih rata-rata industri lah ikut ke situ. Kalau misalkan sebuah perusahaan terlalu anomali gitu ya, terlalu jauh dengan industri, nah ini kita harus tanda tanya. Coba kita cek apakah memang sesuai dengan faktanya atau ada sesuatu yang kurang relevan di situ. Gitu. Masih ngawang-ngawang ya Mas Giovanni ya? Iya, Bu. Oke. Ya, tapi sementara ya nggak apa-apa, berlatih aja dulu ya. Kalau dapat data rata-rata industri itu sih dari mana ya Bu? Kenapa? Ini Bu, data industri, maksudnya rata-rata industri itu kita gampangnya itu dapat dari mana ya Bu? Soalnya saya cari-cari cuma analis aja dulu kalau ada yang analisis seluruh industri gitu, baru ada. Nah itu juga jarang-jarang ya Bu, bisa gitu. Nah itu ya, kalau yang namanya data ini memang agak mahal ya. Jadi kalau analis tuh biasanya dia pakai data-data repository. Jadi misalkan seperti Bloomberg gitu ya, dia ada to provide, memang berbayar. Bloomberg, terus Refinitiv dari Thomson Reuters dia juga ada. Nah kalau teman-teman akses di mana ya? Mungkin kalau di Kadin, Mas, Kadin sedia nggak? Nah, nanti coba dicek ya. Kalau enggak ya berarti manual mungkin ya Mas Tio ya. Dilihat. Ya, itu memang, tapi kalau nanti teman-teman kerja sebagai analis, ya mudah-mudahan sih pasti ada akses ya. Kalau enggak ya itu paling mudah memang kita gunakan data-data dari analis yang sudah melakukan gitu ya untuk industri tertentu.
Tapi memang data itu mahal ya Mas Tio ya. Kita dosen aja sebagai peneliti itu kita biasa terkendalanya tuh data. Akhirnya kita harus langganan data repository karena kan nggak mau repot ya. Kalau misalkan mau repot kan berarti kita rekap satu-satu tuh ya. Nah itu usaha juga tuh Mas Tio. Tadi yang Ibu saranin dari itu yang satu itu. Kenapa? Yang tadi Kadin, Kamar Dagang Industri ya. Oh, iya. Nah, atau misalkan Mas Tio cari-cari ini kayak organisasi-organisasi kan biasanya industri itu suka ada tuh wadah-wadahnya. Nah, mungkin mereka bisa jadi mengenerate data tahunan gitu. Oke, ada lagi? Iya. Ada pertanyaan lagi? Izin Bu. Ya, Nanda. Mungkin mohon maaf Bu, apabila pertanyaan salah itu cuma izin mengonfirmasi. Berarti untuk melakukan forecast ini kita harus melakukan kegiatan usaha dulu ya Bu, tidak dapat dilakukan pada tahun pertama ya Bu, karena kan membutuhkan tidak dapat melakukan forecast ini harus melakukan kegiatan usaha dulu ya Bu, tidak bisa dilakukan pada tahun pertama karena kan membutuhkan historical data gitu kan Bu. Ya agak sulit ya kalau misalkan perusahaan baru jalan ya estimasinya berarti itu masuknya ke rencana kali ya. Belum. Jadi kita basis datanya juga masih kurang lengkap. Tapi bisa nggak ya? Bisa aja sih Mas Nanda. Cuman nanti akhirnya validitasnya yang mungkin agak sedikit dipertanyakan gitu Mas Nanda. Oke, teman-teman. Nah, biar lebih praktikal nanti biar mudah-mudahan lebih paham gitu ya nanti. Sekarang kita ke latihan dulu ya. Nah, sekarang kita latihan forecasting, kerjakan sendiri-sendiri. Nanti habis ini ada kuliah lagi enggak? Enggak ya? Oke, saya kasih tambahan waktu setengah jam biar agak lama ya kerjainnya karena ini lumayan ya walaupun forecasting gini-gini doang tapi karena banyak suka agak-agak ini ya. Jadi kita kan selesainya jam berapa? Jam 1. 1 ya? Jam 1 Bu. Oke, saya tambahin ke setengah 2 ya. Nanti teman-teman kerjakan latihan soal forecasting. Coba ambil di LMS ya, yang di grup jurusan. Di grup jurusan itu ada soal kuis P12 kalau nggak salah ya, latihan soal PT Pharma. Nah, gunakan itu. Nah, ada Excel-nya sudah disediakan juga. Ya, nanti di situ cek judul Excel-nya adalah, bentar saya cek dulu. Untuk Excel-nya tadi P10 kertas kerja forecast, nanti di-download juga ya. Nah, yang dikumpulkan ke LMS yang kertas kerjanya aja ya. Nanti teman-teman akses di LMS untuk soal dan template dari kertas kerjanya. Oke, mungkin itu aja sih dari saya untuk pertemuan hari ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada waktu kerja kelompok, dicicil ya, dikerjain forecastingnya untuk yang tugas kalian. Jadi kita masih melanjutkan dari perusahaan yang sebelumnya kita analisis. Minggu depan tidak situasi ini kita nggak ada presentasi ya. Nah, tapi minggu depan teman-teman kuis untuk forecasting ya. Jadi untuk kuisnya, bahan kuisnya nanti teman-teman pelajari saja latihan soal ini. Gitu ya, nggak akan jauh beda. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Kita tutup untuk pertemuan online-nya ya. Kita lanjutkan dengan pertemuan offline. Ada pertanyaan terkait tugas? Kuisnya berarti ini Bu, kayak gini. Atau nanti ada pilihan kayak gitu? Enggak, Excel aja ya. Ya. Udah ya, makasih ya. Kalau gitu ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang.